Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Dimas. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Pak Dimas mengharapkan kalian semua dalam keadaan yang sehat. Untuk pagi hari ini kita akan belajar masih di subtema 2, manusia dan lingkungan. Nanti kita akan belajar di pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Siapkan buku dan alat tulisnya ya. Bila ada hal-hal yang penting bisa dicatat. Otot manusia. Itu di samping kiri kita bisa melihat ada seorang petani yang lagi mencangkul sawah. Pak Tani bisa bergerak, bisa mengayunkan cangkul karena Pak Tani mempunyai otot. Pak Dimas bacakan, wah hebat sekali Pak Bejo itu. Sudah tua tetapi masih kuat mencangkul. Tulang dan otot-otot tangannya masih kuat mengayun cangkul yang berat. Kakinya pun masih kukuh berdiri dan berjalan di lumpur yang pekat. Puji Beni. Betul sekali Beni. Pak Bejo sudah terbiasa melakukan hal tersebut sejak remaja. Dia pun melakukannya sebatas dengan kekuatan dan kemampuannya. Dia tidak pernah memaksakan untuk melakukan kegiatan yang di luar batas kemampuannya. Jika kita paksa, bisa-bisa tangan atau kaki kita bisa cedera, jawab Pak Anto. Otot itu memiliki peran yang sangat penting anak-anak dalam setiap gerakan manusia. Sama halnya dengan tulang. Otot merupakan organ gerak aktif yang dimiliki manusia dan hewan. Sekarang, tahukah anak-anak apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang, sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi otot pada manusia: menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya dengan berjalan, mengangkat dan memegang. Menggerakkan jantung. Mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Sekarang, macam-macam otot yang dipunya oleh manusia. Yang pertama, otot polos. Kalian bisa melihat itu gambarnya di bawah. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Nih, Anda bisa lihat bentuknya lonjong dan dia mempunyai satu inti sel. Untuk ciri-ciri otot polos: waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelendong. Terdapat pada organ dalam. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat
dan mudah lelah. Dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Lalu yang kedua, otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Jadi, kenapa otot lurik dinamakan otot rangka itu karena otot lurik dia menempel pada rangka. Seperti ini bentuknya, yang ada sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Untuk ciri-ciri otot lurik: bentuk silinder dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau bisa dinamakan multisel, mempunyai pigmen mioglobin, inti sel yang berada di tepi-tepi. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Untuk ciri-ciri otot jantung, yang pertama, otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan. Otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Sekarang, macam-macam gerak otot. Gerak meluruskan. Contohnya, meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. Gerak menjauhkan. Contohnya, gerak tungkai menjauh dari sumbu tubuh. Gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah. Gerak yang mendekatkan sumbu tubuh. Contohnya, gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Gerak yang membengkokkan. Contohnya, membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Nah, sekarang bagaimana cara menjaga dan merawat otot pada manusia? Disimak anak-anak. Yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Jadi, agar terhindar dari gangguan
atau cedera pada otot, maka kita harus menghindari kegiatan atau gerakan yang dipaksakan, gerakan tiba-tiba, dan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja otot. Yang kedua, melakukan peregangan. Lakukan beberapa gerakan peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas tertentu yang memanfaatkan kerja otot dalam jangka waktu yang lama, seperti saat melakukan olahraga, berjalan jauh, dan berlari. Lalu, melakukan latihan rutin. Banyak latihan fisik yang dapat kita gunakan untuk menjaga kesehatan otot. Latihan rutin ini dapat dilakukan dengan beban maupun tanpa beban. Bisa dilakukan di dalam maupun di luar ruangan, misalnya jogging, bersepeda, latihan kebugaran di pusat kebugaran, dan lain-lain. Yang keempat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Jadi, anak-anak sedikitnya harus mengkonsumsi 6 gelas air sehari agar dapat menjaga kesehatan tubuh. Yang kelima, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Banyak sekali anak-anak makanan yang bergizi yang baik untuk otot. Jadi makanan-makanan tersebut antara lain putih telur, susu, ikan tuna, sayuran, brokoli, dada ayam, daging sapi, dan lain sebagainya. Meringankan nyeri otot. Gunakan krim khusus obat untuk menimbulkan rasa hangat, sehingga otot yang kram bisa menjadi lebih rileks. Lalu, kita menginjak desain cover. Ada dua macam desain dalam membuat cover, yakni yang pertama, cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman. Bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Dengan demikian, yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Ruang kosong semacam ini dimaksudkan sebagai ruang yang lega, agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar. Itu di sebelah kiri itu ada gambarnya. Itu yang dinamakan cover latar berwarna putih dengan tulisan yang sederhana. Lalu, desain penuh warna dan gambar. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul. Selain itu juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Pak Dimas juga menampilkan gambar, contohnya seperti di samping. Teori ekonomi mikro, itu berbagai warna. Ya, untuk tugas pada hari ini, cari pokok pikiran dari bacaan di bawah ini. Bacaan yang berjudul Otot Manusia. Ini paragraf 1, 2, dan 3 anak-anak. Ini paragraf keempat. Ini paragraf kelima, keenam. Ya, cukup sekian anak-anak untuk pemaparan materi pada pagi hari ini. Untuk penugasan bisa dikirim melalui WhatsApp group, dituliskan nama dan nomor absen. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.